Selamat datang di podcast pertama Ruang BK Kasih. Di sini kita akan membahas isu-isu seputar pendidikan, psikologi, dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan dunia remaja. Saya Ibu Erit dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik yang mungkin sudah kalian pertanyakan. Kali ini kita akan membahas tentang TKA atau tes kompetensi akademik. Nah, mungkin kalian bertanya, apakah TKA ini sifatnya wajib atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Ibu Maria. Halo Bu Maria. Halo Ibu, apa kabar? Puji Tuhan baik. Terima kasih sudah bersama kita hari ini dan saya senang sekali Ibu Maria bisa meluangkan waktu hari ini untuk Iya. Nah Bu Maria, ternyata masih banyak anak-anak yang bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya TKA itu, terus bagaimana dampaknya bagi ujian dan kelulusan, dan apakah TKA ini semacam tuntutan bagi mereka. Nah, karena banyaknya pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau kita bahas satu persatu? Boleh. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bu. Apa sih sebenarnya TKA itu? Iya. Jadi TKA atau tes kemampuan akademik atau tes kompetensi akademik itu sebenarnya adalah asesmen terstandar yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Menengah ini untuk mengukur capaian akademik murid. Jadi sebenarnya selama ini kan kita sudah tidak punya asesmen terstandar nasional lagi. Setelah ujian nasional dihapuskan, maka ini adalah upaya dari, yang menurut saya pribadi ini adalah upaya dari Kemendikdasmen untuk ya mengadakan lagi evaluasi pembelajaran terstandar. Seperti itu. Oh iya. Dan pertanyaan kedua Bu, apakah TKA ini sifatnya wajib dan apa konsekuensinya kalau kita tidak ikut? Nah, ini banyak sekali ya yang bertanya tentang ini. Apakah asesmen ini wajib? Sebenarnya bisa dikatakan tidak wajib. Karena ini berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu kan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik atau semua murid. Tapi kalau TKA ini tidak wajib. Kalau ditanya konsekuensinya, sebenarnya kan hasil dari tes kemampuan akademik ini nanti berupa laporan capaian akademik siswa yang nantinya akan digunakan sebagai validasi, sebagai alat untuk memvalidasi keabsahan nilai rapor mereka, khususnya ketika mereka mau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi. Jadi kalau ditanya wajib atau tidak, sebenarnya tidak. Maka bagi anak-anak yang tidak siap untuk mengikuti TKA ini, ya tidak perlu tertekan karena memang tidak diwajibkan. Oh, iya. Hanya saja kalau khusus di sekolah kita, sebenarnya kita ya kalau bisa lebih baik ikut. Karena dengan mengikuti tes kemampuan akademik ini, mereka bisa mendapatkan gambaran, oh ternyata capaian akademik saya seperti ini. Maka nanti dengan begitu, dengan hasil itu, mereka akan berupaya untuk memperbaiki gaya belajar mereka. Bahwa oh sebenarnya saya sudah berupaya sekuat tenaga untuk belajar, ternyata hasil saya masih segini. Jadi sebenarnya meskipun tidak wajib ya kita sarankan untuk tetap diikuti. Jadi sifatnya memang tidak wajib, tapi disarankan untuk ikut ya Bu? Iya. Oke. Baik, untuk pertanyaan ketiga Bu, apakah TKA menentukan kelulusan siswa? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa TKA ini berbeda dengan ujian nasional. Maka ini tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang menentukan kelulusan peserta didik itu ya tetap satuan pendidikan atau tetap dari sekolah yang mengadakan asesmen akhir bagi peserta didik sebagai penentu kelulusan. Tapi TKA tidak menentukan kelulusan. Jadi kelulusan tetap dari satuan pendidikan. Yang keempat Bu, apa saja sih mapel yang diujikan dalam TKA? Iya, jadi ada 5 mata pelajaran uji yang akan diikuti oleh peserta didik. 3 mata uji wajib, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, itu wajib. Lalu 2 mata uji pilihan. Nah, 2 mata uji pilihan ini mereka pilih dari 5 mapel pilihan yang selama ini mereka pelajari. Jadi misalnya Bu, di klaster 1, mereka kan belajar fisika, kimia, biologi, sosiologi, dan bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, dari 5 mapel ini mereka diminta untuk memilih 2 mapel yang sekiranya bisa membantu mereka untuk memilih program studi atau profesi yang akan mereka lanjutkan setelah keluar dari sekolah kita. Jadi artinya 2 mata pelajaran uji ini yang mendukung mata pelajaran atau profesi yang dia inginkan
nanti ketika lanjut di perguruan tinggi. Oh, Seperti itu. ada satu pertanyaan menarik nih, Bu. Nah, jika tidak ikut sekarang, apakah bisa ikut TKA untuk tahun depan? Iya, jadi TKA itu hanya bisa diikuti satu kali ya. Jadi hanya diberi kesempatan satu kali di akhir jenjang. Jadi TKA ini kan hanya bisa diikuti bagi peserta didik kelas 12 kalau di jenjang SMA. Jadi ya ketika kamu tercatat statusnya sebagai peserta didik tingkat akhir atau kelas 12, maka hanya mendapat kesempatan satu kali untuk ikut. Kecuali jika misalnya tahun ini peserta didik tersebut dinyatakan tidak lulus dari satuan pendidikan, maka bisa ikut di tahun depan dengan catatan masih terdaftar sebagai peserta didik jenjang akhir di sekolah kita. Seperti itu. Jadi ya tidak ada kesempatan kedua. Oh, tidak ada kesempatan kedua. Jadi cukup satu kali ya? Cukup satu kali. Nah, berikutnya Bu, bagaimana bentuk soal TKA ini? Iya, jadi bentuk soal TKA ini itu ada dua jenis. Ada pilihan ganda biasa, dan juga pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda yang kita kenal selama ini kan yang misalnya pertanyaan lalu ada 5 opsi A, B, C, D, E, 1 yang benar dari 5 tersebut. Tapi kalau pilihan ganda kompleks, dari pilihan-pilihan jawaban tersebut ya bisa jadi ada 1, ada 2, atau lebih pernyataan yang benar atau jawaban yang benar. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, apakah soal TKA sama dengan soal di asesmen nasional? Sebenarnya kalau dikatakan sama tidak ya. Kalau di asesmen nasional itu kan lebih ke literasi, numerasi. Kalau di TKA itu lebih ke soal-soal sesuai dengan mata pelajaran. Jadi kalau kita baca dari panduan pelaksanaan tes kemampuan akademik yang diberikan kepada kita di sekolah itu, soal-soal TKA itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kemendikdasmen. Kemudian kalau TKA itu kan dia lebih ke literasi, numerasi, bukan berarti bahwa soal-soal di TKA itu seperti soal pilihan ganda biasa yang dibuat oleh Bapak Ibu guru ya, tidak, tetapi lebih ke tetap mengarah ke membutuhkan penalaran siswa untuk menjawab soal-soal tersebut. Oh iya, gitu. Bu. Jadi beda sebenarnya. Beda ya Bu. Wah, sangat mencerahkan sekali ya bincang-bincang kita kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa menjadi motivasi, tips untuk kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi TKA. Iya, boleh satu tambahan lagi? Boleh Bu. Iya, jadi untuk anak-anakku seluruh peserta didik kelas 12 dari SMA Katolik Cendrawasih ya khususnya, banyak yang sudah gelisah, wah bagaimana ini saya ikut atau tidak, saya ini atau tidak. Ya, kami dari pihak sekolah tentunya menyarankan agar anak-anakku tetap ikut, tidak usah takut. Karena ini ibaratnya kita jadikan sebagai alat untuk mengevaluasi diri, ya. Jadi kalau misalnya kalian takut, nanti hasilnya nilaiku 0, hasilnya nanti begini, kemudian saya dijudge seperti ini, tidak ya. Tidak sama sekali, tetapi jadikan ini sebagai bahan evaluasi diri, ya, untuk melihat, oh kemampuan diri saya seperti ini, maka saya harus berubah untuk memperbaiki gaya belajar saya atau apalah begitu. Jadi tidak usah takut untuk ikut, jadikan ini sebagai kesempatan yang baik untuk ya sebenarnya ini bukan cuma bagi siswa saja sih Bu ya, tapi bagi kita juga. Karena dengan adanya TKA ini ya integritas dari penilaian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama ini ya tentunya ya dipertaruhkan. Apakah sesuai enggak nilai 90 yang diberikan oleh gurunya? Atau jangan-jangan nilai itu nantinya ya tanda petik lah Bu ya. Gitu. Wah, peneguhan dari Bu Maria sangat membantu kita ya. Semoga nanti hal ini bisa berguna bagi kalian semua. Amin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih juga untuk Ibu Maria. Sama-sama Bu Erit. Nah, bagi kalian yang masih merasa bingung tentang TKA, kami masih membuka layanan konsultasi di ruang BKKasi. Sampai jumpa.